Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang menggilir kekuasaan bangsa-bangsa dan menyimpan rahasianya dalam perjalanan waktu. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang penutup para nabi, yang pernah mengabarkan tentang pasukan cahaya yang muncul dari arah timur. Saudaraku sekalian, video ini mengajak kita menyingkap sebuah pertanyaan besar. Apakah Nusantara memiliki peran dalam peristiwa akhir zaman, termasuk Malhamah Kubra? Pertanyaan ini kita jelajahi melalui 3 dimensi: petunjuk wahyu dan hadis, jejak sejarah dan spiritualitas bangsa Nusantara, serta dinamika geopolitik dunia modern yang kini kembali berpusat ke Indo-Pasifik. Kita akan menyusuri nubuat tentang pasukan timur, menelaah pandangan ulama besar tentang Syarqul Ard, menelusuri warisan kepemimpinan Raja-Raja Adil Nusantara, hingga melihat bagaimana kekuatan maritim dan keimanan umat di negeri samudra ini dapat memainkan peran dalam panggung besar akhir zaman. Semoga narasi ini membangkitkan kesadaran bahwa kita bukan hanya penonton sejarah, tetapi mungkin bagian dari rencana besar Allah yang sedang bergerak dari timur. Selamat menyaksikan. Yang menjaga akidah dan ilmu ketika fitnah global melanda. Secara profetik, nubuat ini memiliki resonansi luar biasa dengan realitas dunia modern. Setelah berabad-abad dominasi Barat dalam ilmu, militer, dan ekonomi, dunia kini melihat kebangkitan dari timur, kebangkitan ekonomi Asia, munculnya poros Indo-Pasifik, dan lahirnya kesadaran spiritual baru di kawasan timur jauh. Semua ini menunjukkan pola sunnatullah yang selalu berulang. Ketika Barat kehilangan ruh, Timur mengambil alih cahaya. Maka hadis tentang pasukan timur dapat dibaca sebagai nubuat tentang kembalinya keseimbangan dunia, di mana iman dan keadilan akan terbit dari arah matahari terbit. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, iman akan kembali ke Madinah, sebagaimana ular kembali ke lubangnya. Dan mungkin setelah iman berpulang ke Madinah, cahaya berikutnya akan terbit dari arah timur. Arti timur dalam hadis dan tafsir ulama. Kata Asy-Syarq dalam Al-Quran dan hadis sering dipahami secara geografis, namun para mufasir juga menafsirkannya secara simbolik. Imam As-Suyuti dalam Al-Hawilil Fatawa menulis bahwa timur bisa berarti wilayah yang menjadi tempat bangkitnya ilmu dan kebangkitan Islam setelah masa gelap. Ibnu Katsir dalam An-Nihayah fil Fitan wal Malahib menambahkan bahwa pasukan dari timur menunjukkan kebangkitan kelompok beriman yang muncul dari wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan, tetapi dekat dengan fitrah dan keikhlasan. Sementara, Al-Barzanji dalam Al-Isyarah ila Asyrat As-Sa'ah mengaitkannya dengan pergerakan spiritual yang mendahului kedatangan Imam Mahdi, bukan sekadar perang militer. Dalam konteks sejarah, tafsir ini selaras dengan pola penyebaran Islam yang memang bergerak dari barat ke timur.
Setelah Andalusia jatuh, pusat keilmuan Islam berpindah ke Baghdad, kemudian ke Persia, India, dan akhirnya ke Kepulauan Timur. Jalur perdagangan laut dan dakwah para sufi menjadi medium utama, bukan peperangan. Karena itu, Timur dapat diartikan sebagai wilayah yang menerima Islam bukan dengan pedang, melainkan dengan ilmu dan kelembutan hati, karakter yang sangat sesuai dengan keislaman Nusantara. Dari sinilah muncul kemungkinan bahwa makna Timur dalam nubuat Nabi bukan hanya menunjuk horosan masa lalu, tetapi juga wilayah baru di ujung dunia, kepulauan maritim yang kelak memegang peranan penting menjelang akhir zaman. Dalam pandangan batin para ulama tasawuf, Timur juga dikaitkan dengan makam al-Isyraq, yaitu posisi di mana cahaya ruhani mulai memancar. Jika demikian, pasukan Timur adalah para penjaga cahaya, umat yang menjaga zikir dan kebenaran ketika dunia dikuasai kegelapan intelektual dan moral. Dalam pandangan ini, wilayah Timur secara spiritual menjadi tempat perlindungan iman dan ilmu. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda tentang pasukan Timur, beliau seolah menggambarkan kebangkitan ruhani global yang akan dimulai dari umat yang paling jauh dari fitnah politik dunia, tetapi paling dekat dengan kesucian fitrah, yaitu umat yang hidup di negeri laut dan matahari, negeri yang kelak disebut orang sebagai Nusantara. 4. Posisi geografis dan spiritualitas Nusantara dalam dunia Islam. Secara geografis, Nusantara menempati posisi yang unik dan profetik. Ia berada tepat di antara dua samudra besar, yaitu Hindia dan Pasifik, menjadikannya poros alami dunia maritim. Dalam geopolitik modern, kawasan ini dikenal sebagai poros Indo-Pasifik, wilayah paling strategis di abad ke-21. Namun di balik faktor geografis, ada dimensi spiritual yang lebih dalam, yaitu posisi Nusantara yang berada di ujung timur dunia Islam menjadikannya wilayah terakhir tempat cahaya keimanan berlabuh. Sebagaimana disebut dalam beberapa tafsir, bahwa menjelang akhir zaman, iman akan mencari tempat yang aman dari fitnah besar. Dalam sejarah dakwah, Islam di Nusantara menyebar melalui jalur samudra, bukan perang darat. Dakwah para wali dan ulama sufi menanamkan Islam yang lembut, inklusif, namun berakar kuat pada tauhid. Model Islam semacam ini menjadikan Nusantara bukan sekadar wilayah penerima dakwah, tetapi laboratorium spiritual Islam dunia. Di saat Timur Tengah dilanda konflik dan Barat kehilangan arah moral, Islam Nusantara berdiri sebagai bentuk keseimbangan, rasional sekaligus mistis, lembut tapi tegas pada kebenaran. Semua ini menunjukkan bahwa Islam di Timur bukan kebetulan geografis, melainkan bagian dari skenario ilahi untuk menjaga kesinambungan iman di ujung peradaban. Maka, jika Rasulullah SAW menyebut tentang kaum dari arah timur yang akan mempersiapkan jalan bagi Imam Mahdi, Nusantara memiliki semua syarat untuk menjadi bagian dari skenario itu. Letak strategis, sumber daya alam yang melimpah, kekuatan spiritual yang mengakar, dan tradisi ilmu yang masih hidup sampai kini. Dalam pandangan sebagian ulama kontemporer, negeri ini dapat disebut sebagai Darul Aman, negeri simpanan iman, yang akan menjadi benteng akhir dunia Islam ketika fitnah global mencapai puncaknya. Dari tanah air samudra inilah, mungkin sekali, cahaya Islam akan kembali memancar ke barat, menggenapi sabda Nabi bahwa di akhir zaman, cahaya Allah akan tetap menyinari bumi, walau seluruh dunia berusaha memadamkannya. Bab 2. Malhamah Kubro dan pertarungan akhir zaman. 1. Definisi dan ciri-ciri Malhamah Kubro menurut hadis. Dalam tradisi kenabian, Malhamah Kubro disebut sebagai perang terbesar yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga terjadi peperangan besar, Malhamah Kubro, antara kaum Muslim dan kaum Romawi. Hadis riwayat Muslim nomor 2897. Hadis ini menegaskan bahwa perang itu bukan sekedar konflik politik, tetapi pertarungan eksistensial antara dua kekuatan peradaban. Satu berpihak pada wahyu dan tauhid, dan yang lain berpihak pada ideologi duniawi. Dalam pandangan sebagian ulama seperti Imam Nawawi, kata malhamah berasal dari akar kata yang sama dengan lahem, yang menggambarkan kedahsyatan peperangan hingga darah dan daging bercampur di medan laga.
Malhamah Kubro digambarkan dalam berbagai riwayat sebagai perang yang melibatkan pasukan besar dari seluruh dunia, terutama dari kaum muslimin yang bersekutu dengan bangsa-bangsa timur, melawan kekuatan besar yang mewarisi nilai-nilai kekaisaran Romawi modern, yaitu kekuatan barat. Ibnu Katsir menulis dalam Al-Nihayah fil Fitan wal Malahim, bahwa perang ini akan dimulai dari wilayah Syam, lalu meluas ke seluruh dunia. Dari sinilah banyak ulama memahami bahwa perang tersebut akan menjadi bentuk perang dunia terakhir, sebuah benturan global yang menggabungkan aspek militer, ekonomi, dan ideologis. Di masa kini, kita menyaksikan tanda awal dari benturan global itu. Polarisasi antara timur dan barat semakin mengeras. Perang ekonomi, krisis energi, perang ideologis, dan ketegangan antar blok militer menjadi cerminan nyata nubuat Nabi. Sistem dunia tampak sedang menuju satu titik jenuh, di mana tatanan lama akan runtuh dan digantikan oleh sistem baru yang lebih totaliter. Itulah tahapan yang disebut sebagian ulama akhir zaman sebagai fitnah Dajjal, tahap di mana kebenaran dan kebatilan tidak lagi bisa dibedakan oleh mata biasa, tetapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang terhubung pada iman. Maka Malhamah Kubra sejatinya bukan sekedar perang senjata, tetapi perang spiritual terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Dalam perang itu, manusia diuji bukan hanya dengan peluru, tetapi dengan kebingungan. Bukan hanya dengan kehilangan, tetapi dengan ketidakpastian arah kebenaran. Dan dari kekacauan besar itu, akan lahir satu generasi baru, Jundullah, pasukan Allah, yang akan memulai era baru dunia di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. 2. Hubungan antara Dajjal, Imam Mahdi, dan Nabi Isa AS. Rangkaian akhir zaman adalah mozaik besar yang disusun oleh nubuat Rasulullah SAW dengan detil yang mengagumkan. Dalam mozaik itu, 3 figur utama menempati posisi sentral. Dajjal sebagai representasi kebatilan mutlak, Imam Mahdi sebagai simbol kebangkitan iman manusia, dan Nabi Isa AS sebagai penyempurna wahyu yang turun langsung dari langit untuk mematahkan fitnah terbesar. Hubungan ketiganya bukan kebetulan, melainkan bagian dari desain ilahi tentang bagaimana kebenaran akhirnya mengalahkan ilusi global yang dibangun oleh kekuatan setan. Imam Mahdi akan muncul di masa ketika dunia diliputi kezaliman dan kekacauan. Rasulullah SAW bersabda, "Akan muncul seorang laki-laki dari keturunanku, namanya seperti namaku, dan dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi kezaliman." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4282. Beliau bukan nabi baru, melainkan mujadid terakhir, pemimpin yang menegakkan kembali nilai-nilai Rasulullah. Namun di balik kemunculannya, dunia telah lebih dahulu dikuasai oleh sistem global yang syarat dengan penipuan, yang dalam banyak tafsir diidentifikasi sebagai sistem Dajjal, kekuasaan yang mengendalikan manusia melalui ekonomi, media, dan teknologi. Dajjal menurut riwayat Sahih akan muncul dari wilayah antara Syam dan Irak, membawa keajaiban yang menipu pandangan manusia. Ia akan menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan menghidupkan ilusi surga bagi para pengikutnya. Namun semua itu hanyalah rekayasa untuk menggantikan posisi Tuhan di hati manusia. Disinilah peran Imam Mahdi menjadi penting. Beliau mempersiapkan barisan kaum beriman yang tetap teguh di tengah kekacauan global itu. Dan ketika fitnah Dajjal mencapai puncaknya, Nabi Isa AS akan turun dari langit menandakan intervensi langsung dari Allah terhadap urusan manusia. Turunnya Nabi Isa bukan sekedar peristiwa spiritual, tetapi juga tanda berakhirnya supremasi sistem materialisme dunia. Dajjal akan dibunuh di pintu gerbang Lut, Palestina, dan Isa AS akan menegakkan keadilan serta menghapus simbol kekafiran di muka bumi. Setelah itu dunia akan mengalami masa damai yang panjang di bawah panji tauhid. Namun, sebelum itu, dunia harus melewati gelombang Malhamah Kubro, perang besar yang menyiapkan panggung bagi kemenangan kebenaran. Dalam konteks inilah, hadis tentang pasukan dari timur menjadi relevan, sebab pasukan itu disebutkan akan membantu Imam Mahdi dalam perjuangan suci tersebut. Hubungan 3 figur besar ini juga memiliki makna simbolis. Dajjal mewakili puncak peradaban modern yang kehilangan ruh, Imam Mahdi mewakili kebangkitan ruhani dari bumi, dan Nabi Isa AS melambangkan kembalinya kekuasaan langit atas bumi. Maka, Malhamah Kubro bukan hanya pertempuran militer, melainkan titik balik spiritual bagi seluruh umat manusia. Akhir dari dominasi manusia atas manusia, dan awal dari kedaulatan mutlak Allah atas dunia. 2. Pergeseran kekuatan dunia menjelang perang akhir. Setiap zaman memiliki poros kekuasaannya. Pada masa Nabi, pusat dunia berada di Timur Tengah, wilayah yang menjadi tempat lahirnya para nabi dan peradaban monoteistik.
Namun dalam sejarah panjang umat manusia, kekuatan dunia terus berpindah dari Babilonia ke Persia, dari Yunani ke Romawi, dari Islam ke Eropa, dan kini menuju Asia Timur. Pergeseran poros dunia ini sejatinya merupakan bagian dari skenario besar yang akan mengantarkan dunia menuju masa akhir, saat Timur kembali memegang cahaya kebenaran setelah Barat kehilangan ruhnya. Kita kini hidup di masa di mana poros global beralih ke kawasan Indo-Pasifik. Kawasan ini mencakup Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, dan perairan Nusantara, jalur vital perdagangan dunia, sumber energi, dan pusat benturan geopolitik modern. Para ahli strategi global menyebut wilayah ini sebagai jantung dunia baru. Namun yang menarik, wilayah ini juga secara spiritual disebut dalam banyak nubuat Islam sebagai arah timur atau Syarqul Ard, dari mana akan muncul pasukan pembela kebenaran. Dengan demikian, arah sejarah dunia tampaknya bergerak menuju takdir yang telah disinggung Rasulullah SAW lebih dari 14 abad lalu. Di sisi lain, peradaban Barat yang selama ini menguasai dunia kini berada dalam krisis mendalam, moral, ekonomi, dan spiritual. Lahirnya generasi tanpa makna, runtuhnya nilai keluarga, hingga kehausan akan spiritualitas menjadi tanda-tanda kehancuran dalam diam. Dunia modern mencapai puncak teknologi, namun kehilangan arah kemanusiaan. Sementara itu Timur, dengan semua kompleksitas dan tradisi rohaninya, kembali menjadi tempat lahirnya kesadaran baru, bahwa kemajuan tanpa Tuhan adalah kehancuran. Dalam konteks ini, Nusantara menempati posisi strategis baik secara geografis maupun spiritual. Secara geopolitik, ia berada di jalur silang dua samudra dan dua benua. Secara spiritual, ia menyimpan warisan Islam maritim yang harmonis, berakar pada tauhid dan keseimbangan kosmos. Banyak ulama meyakini wilayah ini akan menjadi salah satu benteng terakhir iman ketika dunia dilanda fitnah besar. Ia bukan sekedar tempat, tetapi tanah simpanan, wilayah yang disiapkan untuk menjaga sisa cahaya Islam sebelum kebangkitan besar. Maka ketika kita berbicara tentang Malhamah Kubro dan Perang Akhir Zaman, kita tidak sedang membicarakan sesuatu yang jauh dan mistik, tetapi sesuatu yang sedang bergerak di depan mata. Pergeseran ekonomi, konflik global, dan kebangkitan Timur bukan kebetulan, melainkan tanda-tanda bahwa panggung sejarah sedang disiapkan. Dan di ujung timur dunia, di negeri kepulauan yang disebut Nusantara, tersimpan potensi yang mungkin akan menjadi bagian dari skenario besar itu, sebagai penjaga iman terakhir sebelum dunia memasuki babak akhir peradaban manusia. Bab 3. Isyarat Timur dan peran Nusantara dalam nubuat. 1. Hadis tentang kaum yang muncul dari arah timur. Rasulullah SAW dalam beberapa hadis memberikan isyarat misterius tentang munculnya kaum dari arah timur yang akan memainkan peran penting menjelang akhir zaman. Dalam riwayat dari Ibnu Majah disebutkan, akan muncul dari arah timur segolongan kaum yang akan mempersiapkan jalan bagi Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4088. Hadis ini menjadi salah satu petunjuk profetik yang paling banyak ditafsirkan oleh ulama sepanjang sejarah. Arah timur dalam konteks ini bukan hanya penunjuk geografis, melainkan juga simbol arah kebangkitan rohani. Timur dalam bahasa Arab disebut syarq, yang berasal dari akar kata syarqiyah, berarti cahaya yang terbit. Maka, arah timur juga dimaknai sebagai sumber munculnya cahaya kebenaran di saat dunia diselimuti kegelapan moral dan fitnah global. Sejumlah ulama menafsirkan hadis ini secara literal, merujuk pada wilayah Khorasan, meliputi Iran, Afghanistan, hingga Asia Tengah, sebagai tempat munculnya pasukan pertama yang membawa panji hitam menuju Syam untuk membantu Imam Mahdi. Namun, sebagian penafsir lain memahami bahwa istilah timur tidak berhenti di Khorasan, melainkan terus meluas ke kawasan yang lebih jauh, mengikuti garis terbitnya matahari. Disinilah banyak mufasir dan ahli hikmah menilai bahwa wilayah timur jauh seperti Hind, Melayu, dan Kepulauan Nusantara termasuk dalam cakupan timur dunia Islam. Dalam tafsir simbolik, kaum dari timur ini disebut sebagai Ahlul Basirah, orang-orang yang memandang dunia dengan mata ruhani, bukan sekedar mata lahir. Mereka adalah kaum yang menjaga fitrah, tetap berpegang pada nilai-nilai kesucian, dan tidak sepenuhnya terjerumus dalam sistem global yang dikendalikan oleh Dajjal. Dalam tradisi hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berjuang di atas kebenaran.
Mereka tidak akan terkalahkan hingga datang perintah Allah. Hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama menafsirkan bahwa kaum ini tersebar di wilayah timur dunia Islam, tempat di mana Islam tetap hidup dengan wajah yang lembut, penuh tasawuf, dan jauh dari fitnah besar dunia modern. Jika dilihat dari sejarah penyebaran Islam, wilayah timur, terutama Asia Tenggara, memang memiliki peran unik. Islam datang ke sana bukan melalui pedang, melainkan melalui akhlak, perdagangan, dan ilmu. Ini selaras dengan karakter pasukan yang disebut dalam hadis, bukan penakluk agresif, melainkan pembawa jalan bagi datangnya kebenaran. Maka bisa jadi, kaum dari timur bukan hanya kelompok militer, tetapi juga simbol generasi yang menyiapkan kebangkitan spiritual dunia di bawah bimbingan Imam Mahdi. 3. Syarqul Ard dalam tafsir antara Persia, Khurasan, dan Kepulauan Timur. Istilah Syarqul Ard atau Timur Bumi sering muncul dalam literatur tafsir klasik untuk menjelaskan arah munculnya pasukan yang membantu Imam Mahdi. Dalam tafsir Al-Qurtubi, istilah ini kadang digunakan secara simbolik untuk menunjukkan wilayah yang masih memegang cahaya wahyu di saat dunia barat tenggelam dalam materialisme. Secara historis, banyak ulama mengaitkannya dengan wilayah Persia dan Khurasan, pusat kebangkitan intelektual Islam pada masa Abbasiyah. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, Timur Bumi bisa berarti wilayah yang lebih jauh lagi, tempat di mana matahari benar-benar terbit dan Islam bertemu dengan peradaban lautan, dunia Nusantara. Konsep Syarqul Ard juga dapat dipahami dalam konteks perjalanan spiritual peradaban Islam. Dari Hijaz, Islam menyebar ke Irak, Persia, India, lalu menyeberangi lautan menuju Kepulauan Melayu. Ini bukan sekedar ekspansi geografis, tetapi ekspedisi ruhani yang membawa nilai-nilai ilahi hingga ke ujung bumi. Ketika dunia Arab mulai lemah karena fitnah politik, Allah memindahkan kekuatan spiritual Islam ke wilayah yang lebih jauh agar cahaya itu tidak padam. Dalam konteks ini, dunia timur, termasuk Nusantara, menjadi penjaga terakhir nilai tauhid menjelang zaman fitnah besar. Dalam tradisi lokal, konsep ini bahkan mendapat pantulan kuat. Di Jawa dikenal ramalan kuno bahwa cahaya putih dari barat akan redup dan cahaya merah dari timur akan menyala. Sebagian penafsir budaya memaknainya sebagai simbol pergantian zaman spiritual ketika pusat pencerahan berpindah ke timur dunia. Ini sejalan dengan nubuat Nabi tentang kaum dari arah timur yang akan membawa kembali keadilan dan kebenaran di bumi. Dengan demikian, istilah Syarqul Ard bisa dimaknai bukan sekedar lokasi, melainkan pergerakan ruhani yang berpindah dari barat ke timur, dari daratan ke lautan, hingga berhenti di kepulauan yang menjadi cermin harmoni langit dan bumi. Jika Persia dan Khurasan adalah tempat lahirnya para ulama besar di masa klasik, maka Nusantara bisa disebut sebagai tempat lahirnya para penjaga spiritual Islam di masa akhir. Dari ulama seperti Syekh Yusuf Al-Makassari, Sunan Giri, hingga Wali Songo, semua membawa corak Islam yang lembut namun teguh, wajah Islam yang mampu berdialog dengan budaya tanpa kehilangan tauhid. Dalam wajah Islam maritim seperti ini, dunia akan melihat kembali keseimbangan yang hilang dari peradaban modern. Mungkin inilah bentuk aktual dari Syarqul Ard dalam makna profetiknya, sebuah wilayah di timur jauh, tempat iman tetap hidup ketika dunia lain dikuasai oleh fitnah Dajjal. 4. Nusantara dalam peta nubuat. 4.1 Jejak Islam maritim dan warisan wali lautan. Sejarah Nusantara tidak dapat dipisahkan dari laut. Sejak ribuan tahun sebelum kedatangan Islam, bangsa-bangsa di kepulauan ini telah menjalin hubungan dagang, budaya, dan spiritual dengan dunia luas melalui jalur samudra. Ketika Islam datang, lautan menjadi jalan dakwah yang paling suci, bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk menyebarkan hikmah. Para wali lautan seperti Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, dan Syekh Yusuf Al-Makassari tidak datang dengan pasukan, melainkan dengan kapal dan kalimat La ilaha illallah. Inilah wajah Islam yang sejati, bukan pedang yang menaklukkan bumi, tetapi cahaya yang menembus hati. Tradisi Islam maritim inilah yang membentuk peradaban Nusantara menjadi unik. Islam di sini tidak lahir dari invasi, melainkan dari perjumpaan antara tauhid dan tradisi laut. Laut dipandang bukan sebagai batas, melainkan sebagai penghubung antar pulau dan antar bangsa.
Karena itu, para ulama Nusantara mampu membangun jaringan dakwah lintas samudra dari Gujarat, Hadramaut, Malaka hingga Mindanao. Jalur ini menjadi cermin dari nubuat bahwa pada akhir zaman Islam akan bangkit dari arah timur dunia, dari negeri yang diapit samudra dengan iman yang kuat dan ilmu yang mendalam. Dalam banyak kisah para wali, laut bukan hanya tempat perjalanan fisik, tetapi juga simbol perjalanan batin. Gelombang menggambarkan pasang surut iman, dan pelayaran menggambarkan pencarian kebenaran menuju tanah abadi. Maka ketika Islam menancap di bumi Nusantara, ia tidak sekadar menjadi agama, melainkan ruh peradaban yang menyatukan langit dan laut. Dari sinilah muncul pandangan sebagian ahli hikmah bahwa Islam maritim Nusantara adalah kelanjutan dari peradaban tauhid purba yang sudah ada sejak masa sebelum banjir besar Nuh. Laut yang dulunya menjadi saksi ajab, kini menjadi jalan rahmat bagi dakwah Islam. Jejak Islam maritim itu masih bisa kita lihat dalam tata ruang spiritual masyarakat pesisir. Adanya masjid di tepi pantai, selamatan laut, doa pelayaran, dan tradisi selamatan yang pada hakikatnya adalah wujud kesadaran akan tawakal, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah di tengah lautan kehidupan yang tidak pasti. Nilai-nilai seperti inilah yang menjadi pondasi batin bagi bangsa maritim yang tetap beriman di tengah guncangan zaman. Dalam konteks akhir zaman, tradisi spiritual semacam ini memiliki makna mendalam, menjaga keseimbangan antara ilmu dan iman, antara keberanian menjelajah dan ketundukan pada takdir ilahi. 4.2. Negeri Simpanan, rahasia timur yang tidak tersentuh fitnah. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Akan datang fitnah yang menyebar ke seluruh bumi, namun Allah akan melindungi sebagian kaum dari arah timur." Sebagian ahli hadis menafsirkan bahwa arah timur yang dimaksud adalah wilayah yang jauh dari pusat konflik dunia, tempat iman tetap terjaga di tengah kekacauan global. Tafsir ini sering dikaitkan dengan negeri-negeri di timur jauh, termasuk kepulauan di antara dua samudra besar yang dikenal sebagai Nusantara. Nusantara memiliki ciri geografis yang sangat unik dalam konteks nubuat ini. Di saat dunia lain rentan terhadap invasi daratan dan peperangan darat, wilayah ini terpisah oleh lautan luas, dikelilingi sabuk gunung berapi, dan menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Secara spiritual, kondisi ini mencerminkan konsep tanah simpanan, tempat Allah menjaga iman dari fitnah besar Dajjal dan kehancuran global. Dalam tafsir simbolik, laut yang mengelilingi Nusantara menjadi pagar gaib yang menahan gelombang fitnah, sementara pegunungannya menjadi benteng ruhani yang meneguhkan iman penduduknya. Banyak ulama dan sufi menyinggung keberadaan negeri yang tidak tersentuh fitnah besar ini dalam tulisan-tulisan mereka. Dalam Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi menyinggung bahwa menjelang akhir zaman akan ada wilayah yang tetap bersih dari kekacauan dunia, tempat tersimpannya para wali dan orang beriman yang disembunyikan Allah hingga tiba waktunya mereka menampakkan diri. Konsep ini sejalan dengan pandangan para ulama Jawa yang menyebut adanya tanah suwung, lemah mirah ing kidul, atau negeri kelanggengan, tempat rahasia di mana iman tetap hidup ketika dunia lain binasa. Banyak hikmah Jawa lama menyebutnya sebagai tanah yang diselimuti kabut rahasia ilahi. Bisa jadi, Nusantara adalah simbol konkret dari negeri itu. Sejak dahulu, wilayah ini menjadi tempat pertemuan agama-agama, namun tidak pernah menolak Islam, menjadi tempat bencana alam, namun selalu pulih dengan cepat, menjadi tanah penuh ujian, namun tidak pernah kehilangan iman. Semua itu menunjukkan adanya perlindungan gaib yang telah disebutkan Rasulullah, bahwa di ujung timur dunia, Allah akan menjaga sebagian hambanya dari fitnah yang menghancurkan umat lain. 3. Jejak peradaban purba, dari Sunda Line hingga Samudra Pasifik. Sebelum menjadi dunia kepulauan seperti sekarang, kawasan Asia Tenggara diyakini pernah menjadi satu daratan besar bernama Sunda Line. Banyak ilmuwan modern mulai menyingkap bukti-bukti bahwa ribuan tahun lalu, daratan ini adalah pusat peradaban tua sebelum tenggelam akibat naiknya permukaan laut pada akhir zaman es terakhir. Dalam perspektif spiritual, hal ini mengingatkan pada kisah banjir besar Nabi Nuh, peristiwa global yang menenggelamkan peradaban manusia masa lalu dan melahirkan babak baru sejarah dunia. Dalam banyak mitos lokal, terdapat kesamaan naratif. Kisah negeri yang tenggelam, gunung yang menyembul dari lautan, dan manusia yang selamat karena menuruti perintah langit. Kisah-kisah itu hidup dalam legenda Gunung Toba, Mahameru, atau kisah Nyi Roro Kidul. Semua mengandung simbol tentang air, penyucian, dan kebangkitan. Dalam kerangka nubuat,
Hal ini bisa dimaknai sebagai isyarat bahwa wilayah ini telah lama disiapkan sebagai tempat kelanjutan peradaban manusia pasca banjir besar. Maka tidak mengherankan bila Islam di Nusantara berkembang dalam bentuk yang sangat spiritual, karena tanah ini secara simbolik adalah tanah penyelamatan, sisa dari bumi yang pernah disucikan air. Jejak purba Sundaland juga memperlihatkan kemampuan bangsa Timur dalam mencipta peradaban yang selaras dengan alam. Sistem pertanian sawah, irigasi, astronomi lokal, hingga teknologi perunggu menunjukkan tingkat pengetahuan yang tinggi. Namun yang paling menarik adalah kesinambungan nilai spiritualnya. Dari konsep kapitayan di Jawa hingga kepercayaan terhadap Sang Hyang Tunggal, semuanya menunjukkan akar tauhid yang murni, bahwa di balik semua dewa, ada satu Tuhan yang maha tinggi. Inilah yang membuat Islam mudah diterima di Nusantara, sebab ia bukan memusnahkan kepercayaan lama, melainkan menyempurnakannya. Dalam konteks nubuat, ini berarti bahwa Islam di Nusantara bukanlah kebetulan sejarah, melainkan kelanjutan dari garis tauhid purba yang telah ada sejak zaman awal manusia. Karena itu, ketika fitnah besar melanda dunia, kebangkitan spiritual akan berawal dari tempat di mana tauhid pernah tumbuh murni, di tanah yang dahulu disebut Sundaland, yang kini kita kenal sebagai Nusantara.